Pulau Bali atau yang dikenal sebagai Pulau Dewata adalah surga pariwisata Nusantara. Sejak dahulu, Bali terkenal dengan kebudayaannya yang luhur dan terwariskan hingga kini. Dalam sejarahnya, agama Hindu memainkan peran penting pada setiap lapisan sendi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya, banyak pengaruh luar tertanam ke Bali, salah satunya agama Katolik. Agama ini dibawa oleh para misionaris Belanda dari Serikat Sabda Allah, Societas Verbi Divini atau SVD. Catatan sejarah menunjukkan bahwa agama ini telah dibawa jauh sebelumnya. Akan tetapi, perkembangan agama Katolik di Pulau Dewata mulai signifikan terjadi sejak kedatangan Pater Johannes Kersten SVD pada 1935. Hal inilah yang menjadi tonggak kelahiran Gereja Katolik di Pulau Dewata, dan Paroki Santo Yosep Denpasar adalah titik nol Gereja Katolik di Pulau Dewata. Pater Johannes Kersten SVD, seorang imam berkebangsaan Belanda, tiba di Denpasar pada 11 September 1935. Kedatangannya membawa dampak yang besar bagi kelahiran Paroki Santo Yosep Denpasar, sekaligus Gereja Katolik Keuskupan Denpasar. Awalnya, ia melayani umat Belanda dan Melayu karena mendapat larangan keras dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyebarkan agama Katolik. Akan tetapi, sebuah peristiwa agung terjadi. 2 orang Bali dari desa Tuke, Iwayan Deblok dan Imade Bronong, menjumpai Pater Kersten di Denpasar. Perjumpaan ini menjadi titik mula kelahiran umat Katolik yang berasal dari masyarakat Bali. Akhirnya, Iwayan Deblok dan Imade Bronong dibaptis di Kapela Denpasar yang saat ini berlokasi di Gereja Santo Yosep Denpasar. Pada hari Pentakosta tahun 1936 menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan Gereja Katolik di Bali. Dahulu, Gereja Santo Yosep Denpasar adalah kapela sederhana yang didirikan dengan dinding gedek. Walaupun demikian, kapela sederhana ini menjadi saksi bisu karya keselamatan Allah bagi masyarakat Pulau Dewata. Kapela sederhana ini diberkati oleh Pater Simon Buis SVD, pengganti Pater Kersten SVD, pada 14 Februari 1936. Lebih dari 10 tahun kemudian, kapel ini direnovasi dengan menambahkan rumah pastoran dan diberkati pada 1947 dengan pelindung Hati Kudus Yesus. Akhirnya, kapel ini dirombak seluruhnya menjadi gereja megah berarsitektur Bali dan diberkati pada 8 Desember 1955. Tepat pada Hari Raya Santa Perawan Maria Terkandung Tanpa Noda, oleh Monsinyur Hubertus Hermans SVD, Prefek Apostolik Bali Lombok. Nama pelindung gereja ini pun menjadi Santo Yosep. Sejak saat itulah, gereja ini disebut Gereja Santo Yosep Denpasar. Dalam perkembangannya, Paroki Santo Yosep Denpasar yang merupakan satu-satunya gereja di Bali bagian timur mengalami pemekaran. Pengembangan wilayah terjadi sejak 1977 hingga 1998. Banyak paroki telah lahir dari buah rahim paroki tertua di Bali ini. Di antaranya, Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, Paroki Santo Franciscus Saverius Kute, Stasi Santo Franciscus Assisi Amlapura, Stasi Santa Sisilia Klungkung, Paroki Santo Petrus Monangmaning, dan Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Di samping pengembangan wilayah, Paroki Santo Yosep Denpasar juga mengembangkan pelayanan pastoral dengan membangun Gereja Yesus Gembala yang Baik, Jalan Saridana Ubung Kaje, Denpasar. Hal ini telah dirintis oleh Pater Servasius Subage SVD sejak 1980-an, mengingat kondisi Gereja Santo Yosep Jalan Kepundung tidak memadai untuk menampung umat yang semakin banyak.
Peletakan batu pertama pembangunan gereja ini terjadi pada 2 Mei 2005. 6 tahun berselang, gereja dengan pelindung Yesus Gembala yang baik ditahbiskan pada 11 September 2011 oleh Monsinyur Sylvester Sun, Uskup Denpasar, dan diresmikan pada 12 September 2011 oleh Made Mangku Pastike, Gubernur Bali. Paroki Santo Yosep Denpasar adalah buah sulung gereja Katolik di Pulau Dewata. Sejak 1935 hingga kini, banyak pastor telah berkarya di paroki ini. Yang pertama, Pater Johannes Petrus Franciscus Kersten SVD. Selanjutnya, Pater Simon Buis SVD. Selama masa penggembalaannya, ia dibantu oleh Pater Agustinus de Boer SVD. Selanjutnya, Pater Henk de Beer SVD dan Pater M. Neyens MSC. Pater Bernardus Blanken SVD menggantikan dua pastor ini. Selanjutnya, Pater Johannes Heine SVD. Ia didampingi oleh Pater Herman Embuiru SVD. Setelah Pater Heine SVD, Pater Blanken SVD kembali menjadi pastor paroki hanya dalam waktu singkat. Selanjutnya, Pater Paulus Bolilamak SVD. Ia dibantu oleh Romo Fidelis Nur Cahya. Akhirnya, tepat pada 24 Mei 1976, Pater Servasius Subage SVD, Imam Putra Sulung Bali, menjadi pastor paroki dan pastor rekan hingga akhir hayatnya. Romo Petrus Nyomangiri pernah menjadi pastor pembantu. Kemudian Pater Paskalis Inyoman Widastra SVD dan Pater Yohanes Inyoman Madia Atnyane SVD. Selanjutnya, Pater Yan Madia SVD demikian disapa menjadi pastor paroki didampingi oleh Pater Laurentius Iketut Suprianto SVD. Pada masa kini, Paroki Santo Yosep Denpasar terdiri atas 7 lingkungan dan 1 stasi, yakni lingkungan Santo Agustinus, lingkungan Santa Bernadette, lingkungan Santa Maria Regina, lingkungan Santo Mikael, lingkungan Reina Rosari, lingkungan Santa Teresia, lingkungan Santo Yosep Freina de Metz, dan stasi Santo Stefanus. Tidak hanya itu, banyak kelompok kategorial juga melayani di paroki ini, yaitu Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik, PDKK Santo Yosep, PDKK Yesus Gembala yang Baik, Legio Maria, Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Santo Yosep, Paduan Suara Gamaliel Sonora, Paduan Suara Anak Serafim, dan Paguyuban Soferdia, serta Komunitas Tritunggal Maha Kudus dan Marriage Encounter. Statistik jumlah umat paroki ini per 2022 tercatat sebanyak 1.092 kepala keluarga dan 3.952 jiwa. Sejarah paroki Santo Yosep Denpasar yang terbentang panjang dan melintasi waktu telah memperlihatkan jati diri paroki yang inkulturatif dan transformatif.